Dan Chinese New Year kedua ini sangat sepi banget ya. Dekorasinya pun tidak semeriah seperti sebelumnya, dan biasanya di mana-mana barongsai, di mana-mana turis, karena memang banyak turis datang ke sini itu untuk melihat suasana Chinese New Year di Makau yang lebih kental ya, lebih terasa tradisinya, Chinese kulturnya terasa, bulinya juga. Pokoknya di sini tuh bener-bener seperti kota dengan beragam budaya, beragam negara, beragam orang-orang ya. Tapi lihatlah, ini tempat bersejarah, ini adalah museum ya. Sepi, ini museum sangat bernilai sejarah tinggi karena pada dahulu kala itu disinilah benteng peperangan, benteng untuk melihat pendatang dari luar sana. Karena saat itu kan masih era-era bajak laut ya sob. Bisa sepi seperti ini tuh. Tuh, ini zaman dulu nih. Bener-bener deh. Ini tangganya tuh tinggi banget sob. Ukurannya tuh sekali ngelangkah tuh tinggi banget. Ini sekitar 30 cm ini tangganya itu. Aduh, bener deh, ngeri. Tapi cantik banget pemandangannya. Aduh. Dan saya udah beberapa kali. Tuh kan, cantik. Di sini biasanya dilakukan untuk jogging. Tuh. Bunganya asli loh. Cantik banget. Ini sumpah cantik banget bunganya. Oke, kita lihat sini. Tuh cantik banget bunganya. Tapi nggak boleh dipetik ya. Dan belakang saya tuh tinggi banget kan benteng pertahanannya. Saya udah pernah bikin konten di sini udah berkali-kali ya, karena emang cantik. Tuh belakang situ juga ada lift terus sampai ke atas, tapi saya tidak akan melanjutkan karena memang saya tidak ada planning untuk membahas apa, untuk meninjau ini. Tapi kayaknya kita telusurin aja deh. Males karena saya pakai sepatu yang bukan untuk hiking, jadi berat. Dan saya tidak ada rencana untuk meninjau lokasi ini, jadi gak ada bahan. Cantik banget bunganya, ya ampun. Tuh. Bisa kayak gitu ya, berbunga seperti plastik gitu. Ini di Indonesia ditanam, keren banget ya.
Benar. Nah, lanjut lagi tadi. Jadi biasanya Chinese New Year itu penuh dengan parade dan pawai dengan kostum-kostum cantik, dengan untuk memperkenalkan berbagai budaya yang ada di sini ya, bahwa Makau ini enggak cuman budaya Cina doang, tapi memang seperti tempat berkumpulnya berbagai macam warga negara dari seluruh dunia. Dan memang ada di kota ini, kota judi, bagian daripada kotanya Cina. Nah, Makau ini sendiri diserahkan kembali itu ke RRC ya. Itu 21 tahun yang lalu, atau tepatnya 20 Desember 2000 enggak deng. Tepatnya 20 Desember 1999, setelah dikelola, dijajah atau dikelola oleh Portugis ya. Sob, biasanya itu kalau Chinese New Year itu akan ada pesta kembang api. Biasanya itu akan diselenggarakan di hari pertama Chinese New Year. Sementara Chinese New Year sendiri di sini itu berlangsung selama 5 hari ya untuk penduduk lokal, sedangkan untuk pendatang itu kita hanya bisa dikasih libur 3 hari aja. Wah, itu udah sangat keren dan luar biasa, karena itulah indahnya bekerja di sini ya. Kita memiliki libur yang sama dengan penduduk setempat, beda sama beberapa negara lain yang tidak mendapatkan libur yang sama ya. Jadi emang peluang kerja yang paling enak itu ya memang ada di Makau dan Hong Kong ya, dengan sistem liburnya, kemudian sistem jam kerjanya, kemudian juga peraturan gaji juga ya, memang sangat lebih baik dibanding negara lain. Makanya kadang saya juga ragu kalau saya pindah ke negara Eropa atau Amerika. Memang mungkin menggiurkan karena kita berada di sana itu suasana baru lagi ya kan. Tapi setelah saya pikir-pikir, di sana biaya hidup lebih mahal lagi, jumlah mata uang pun gak bernilai, kemudian untuk mencari makanan Indonesia sangatlah sulit dan tentu saja mahal ya. Jadi masih mendingan di Makau nih seperti Indonesia. Karena apa? Pengiriman barang sekarang itu sob, dengan melalui kapal ya, otomatis harganya sangat terjangkau sekali untuk kita. Jadi kita tidak merasakan yang namanya homesick ya, atau rindu rumah, karena kita bisa mendapatkan semua produk-produk Indonesia di sini sob. Pada tahun lalu itu sob, semua udah fix ya, yang namanya penari, event-event panggung apa segala macem udah fix banget dalam event Chinese New Year ini. Tapi yaitu tadi, mendadak adanya COVID-19, pemerintah langsung membatalkan, dan sampailah di tahun ini juga kita masih dalam suasana pandemi ya. Jadi Makau ini adalah pertama kali mengalami pandemi, tapi thanks God that kita udah safe first ya, udah paling aman di sini ya. Jadi emang inilah salah satu efek dari pandemi. Setelah 1 tahun ini banyak sekali yang benar-benar dampaknya drastis banget ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kong Si Fa Chai, Sanin Failo, Sanda King Hong. Happy Chinese New Year. Good luck for everyone. Bye-bye. Halo so, welcome back to my channel Apple Simon Junta. Nah, ini adalah hari kedua di mana Chinese New Year berlangsung saat ini ya. Hari Imlek yang kedua. Nah, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa di Makau ini adalah tahun kedua suasana Chinese New Year setelah COVID melanda ya. Jadi pas awal tahun 2020 lalu itu COVID melanda tepat di Chinese New Year. Nah, ini tahun kedua di mana COVID pun melanda di Chinese New Year juga. Sebenarnya Makau ini udah cukup aman sob.
karena lockdown selama setahun tanpa adanya orang-orang asing yang masuk dan berlalu lalang, maka posisi di sini cukup aman ya sob. Tapi karena pemerintah tetap mengutamakan protokol kesehatan, maka pemerintah meniadakan keramaian seperti barongsai ataupun event-event yang seperti biasanya selalu ada ya, kayak parade artis dan sebagainya, serta kembang api sob. Nah tapi di tahun ini itu ditiadakan karena ya itu tadi, tetap mengutamakan protokol kesehatan sob. Yuk pantau terus. Nah sob, salah satu tradisi unik dari kultur Chinese ini ya sob, yaitu ketika Chinese New Year seperti ini, mereka diwajibkan untuk bermain judi sob. Nah, jenis-jenis judi itu ada seperti mahjong ataupun kasino. Nah ini bermakna bahwa mereka mencoba keberuntungan di tahun baru dengan mencoba menyisihkan sebagian uang untuk bermain. Nah sob, kebanyakan juga nih penduduk setempat nih pada saat ini nih, mereka melakukan tes COVID karena memang untuk masuk ke kasino itu harus ada surat keterangan kita sehat dan tidak dinyatakan COVID ya. Nah kemarin juga teman saya nih, dia ikutan juga tuh untuk tes COVID karena dia mau main kasino, karena katanya mencoba keberuntungan juga dan mana tahu bisa mendapatkan jackpot ya. Jadi dia bela-belain tuh ngantri panjang di hospital Kiangwu untuk mendapatkan tes kesehatan dari medical check up ya. Nah untuk tes COVID ini itu harus membayar sebesar 100 mop atau kurang lebih 185.000 sob. Itu ya. Mau nggak siapa teman saya itu? Si Lucky, papanya Niko. Nah itu. Itu adalah salah satu tradisi di Chinese New Year ini sob, dan memang sudah untuk kewajiban bagi kaum etnis Cina bahwa memang mereka diwajibkan untuk bermain judi di Chinese New Year. Itu salah satu kegiatannya juga ya sob. Nah, dikarenakan masih pandemi seperti ini, maka kasino yang biasanya ramai dari seluruh dunia itu hanya bisa dihadirin orang-orang lokal aja. Dan ya itu tadi persyaratan untuk masuk ke kasino, harus ada surat keterangan kita free dari COVID-19 atau dinyatakan kita bersih dan sehat. Nah itu aja satu tambahan informasi tentang suasana Imlek di tahun 2021 ini sob. Nah inilah sob pemandangan untuk sore hari ini di Chinese New Year atau di hari kedua Imlek, suasana di Kota Makau. Lumayan rame karena ada pengunjung dari Cina udah masuk ya. Nah demikian dulu video dari saya. Terima kasih untuk sobat-sobat yang masih setia untuk selalu mengikuti setiap episode video dari channel Eva Simanjuntak. Sekali lagi terima kasih dan tetap support saya dengan like, comment, and share. Bye-bye.